pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, salam bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara yang terkasih, memang nampaknya apa yang kita dengarkan hari ini merupakan bagian dari prinsip umum. Tidak semuanya harus berhasil, sehingga kita harus meyakini ketika kita menyerahkan itu. Tetapi kita perlu melihat bahwasannya jika aku bukan lagi diriku yang hidup ini, berarti ini adalah bagian juga pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan terlibat dalam apa yang kita lakukan. Makanya saudaraku, jika masih ada tertanam di dalam diri kita pekerjaan yang kudus dan pekerjaan yang sekuler, berarti kita bekerja di kantor itu bukan kita tujukan kepada Tuhan, karena kita menganggapnya sebagai pekerjaan yang sekuler. Jika saudara sedang menyiapkan makanan, saudara mengatakannya itu adalah pekerjaan yang sekuler, berarti saudara juga tidak melakukannya dari hati saudara. Semua yang kita lakukan itu, kita tunjukkan kepada Tuhan, sehingga itu menjadi kemuliaan baginya. Ketika Johann Sebastian Bach membuat syair, membuat sebuah aransemen lagu yang luar biasa, dia tidak lupa menuliskan di sana Soli Deo Gloria, semua demi kemuliaan Tuhan, dan kemudian dia menandatanganinya. Itu sebuah jalannya adalah prinsip menghormati Tuhan, bukan? Sama halnya dengan teks kita hari ini. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi ternyata ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin tunjukkan dari apa yang kita lakukan. Tetapi jika kita tidak menunjukkan itu untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaannya? Tuhan punya rencana yang besar. Tetapi pertanyaannya saudaraku, apakah saudara mau dipakai Tuhan sebagai alatnya? Sebagai alat. Alat itu terbatas dan mungkin hanya bisa melakukan satu atau mungkin dua, dan itu sangat terbatas. Tetapi ada hal yang memang harus dikerjakan oleh alat itu. Tuhan menginginkan itu ada pada diri kita. Siapkah kita menjadi alat bagi Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi alat bagi Tuhan jika kita sendiri tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, serahkan itu kepadaku, kita langsung berhitung-hitung, bukan? Sulit menjadi Abraham, saudaraku. Ketika dia memiliki anak satu-satunya Ishak, Tuhan berkata, berikan itu kepadaku. Sulit, bukan? Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan terlaksanalah segala rencananya. Rencana Tuhan itulah yang harus terjadi di dalam diri kita. Makanya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita sudah melihat dan mengetahui jawabannya. Itu iman kita. Karena kita memiliki Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang ada padanya adalah ya, dan bukan sekaligus tidak. Kita memiliki Allah yang demikian. Dan karena ini adalah kajian hikmat, maka bersyukurlah saudara. Jika saudara selalu melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan saudara, di dalam setiap perusahaan saudara, karena saudara adalah orang yang berhikmat. Yesus mengatakan satu hal, orang yang berhikmat itu
mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Maksudnya adalah meskipun pada akhirnya aku akan menghadapi malapetaka, bahaya besar, bencana alam dan lain sebagainya, tapi aku tetap pada pendirian itu. Dan itu mengapa ketika saudara sudah menyerahkan semua pekerjaan saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan merasa gagal meskipun nampaknya saudara gagal, karena saudara hidup di dalam Tuhan. Mau orang berkata apapun, tetapi kita tetap. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberi hikmat kepada kami, bahwa betapa pentingnya Engkau di dalam hidup kami. Dan kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang terbaik ini. Karena kami yakin dan percaya, tidak ada rencana yang gagal. Kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Engkau yang bisa memberikan jalan keluar kepada kami. Kami hanya bisa memikirkan 1-2 langkah. Tetapi Engkau telah mengetahui akhir dari segala sesuatu itu. Kami berserah ya Bapa. Kami tunjukkan setiap pelayanan pekerjaan kami demi kemuliaan nama. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.